Jadi secara umum untuk agar rumah kita itu menjadi surga kita, itu dibutuhkan kepemimpinan suami yang amanah, kemudian dibutuhkan ketaatan dan peran strategis dari seorang istri, pemenuhan hak dan kewajiban bersama, ya, penegakan adab, dan orientasinya di dalam rumah tangga itu adalah ibadah yang tujuannya kembali kepada ayat Al-Quran tadi yang sudah dibacakan oleh Ibu Masrohah, yaitu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatau warahmah. Nggih, makaten ibu-ibu jam gangsal nyuwun pangapunten. Tadi jam setengah gangsal Bu Muf, ngapunten kok terus kelalen. Nggih, makaten ibu-ibu nyuwun pangapunten menawi wonten lepat, menawi ada salahnya nanti bisa dikoreksi bersama ya, karena saya baru belajar. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi uraian dari tema Baiti Jannati. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada beliau Ibu Dr. Haja Nur Asyah kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga tidak bosan, Bu Nur. Untuk acara yang kelima, lain-lain atau tanya jawab, ini kebetulan ada tiga pertanyaan. Biasanya pun langsung dipun jawab, Bu Nur. Kalau bisa, kalau enggak PR. berarti nanti biar orang lain. PR. Pertanyaan nomor 1, mohon pencerahannya. Bila tahun Ramadan bulan lalu tidak berpuasa, terus sudah membayarkan dengan fidyah, apakah masih harus dengan membayar dengan puasa qadha? Ibu-ibu, ini kaitannya dengan fikih, ya. Perempuan itu memang ada halangannya, gitu ya. Tidak bisa penuh puasanya, ya, terutama ya tentu saja adalah wanita-wanita di usia subur, ya, yang sudah head atau mereka belum menopause. Nah, ataupun kadang halangannya itu sakit, ya itu memang sakit itu boleh untuk tidak puasa. Nah, seringkali kita memang puasa urung dibayar, utang belum dibayar, tapi sudah puasa lagi. Nah, ini yang pertama adalah kita harus hati-hati di sini, ibu-ibu. Kita secepatnya, sebetulnya puasa itu berat-berat, ringan berat. Modal utamanya adalah niat. Orang itu kalau sudah niat itu ya sudah, gitu. Insya Allah aman. Ya, kabeh kalah. Nyatanya nek puasa Ramadan kuat. Tetapi ketika mengkodok itu yang berat karena barengannya tidak banyak. Lah, kaitannya tadi saya kaitkan lagi karena topik kita adalah Baiti Jannati. Adalah nek bojone pas istrinya itu pas mengkodok puasa, sebaiknya suami itu ngancani, sehingga itu akan berdampak baik. Jadi gak ngeladeni makannya, ya, bareng-bareng sahur, bareng-bareng apa, sehingga tidak numpuk-numpuk, ya, tidak numpuk-numpuk. Kalau ya itu menjadi lebih kuat, lebih ringan bebannya. Lalu ke pertanyaan, kalau memang tidak ada alasan apapun, ya, maka mengqadha itu adalah kewajiban pertamanya. Kalau sudah lewat, maka dia kewajiban mengqadha dan membayar fidyah. Kalau hanya membayar fidyah saja, enak bagi orang yang kaya, tidak usah puasa aja, qadha aja semuanya, ya, itu enak,
Itu. Maka mengkodok dan membayar. Ya. Kalau perempuan hamil itu yang dikhawatirkan itu adalah anaknya, maka dia juga sama mengkodok dan membayar fidyah. Maka yang seperti ini harus hati-hati. Nggih, ngaten nggih. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika kita membaca surat Al-Waqiah setiap hari dengan tujuan agar dilancarkan rezekinya, apakah harus diniatkan atau berdoanya juga setiap hari? Maksudnya setiap kali membacanya, atau cukup niat di awal saja, tidak perlu setiap hari, setiap kali membaca? Ibu-ibu, kita membaca Al-Quran itu menurut saya akan lebih baik jika diniatkan adalah kita niat membaca Al-Quran sebagaimana Rasulullah meniatkan membaca Al-Quran. Insya Allah akan dapat semuanya. Rezeki lancar adalah barokah dari kita membaca Al-Quran. Ya, sebagaimana niatnya Rasulullah membaca ayat-ayat Al-Quran. Tapi tidak apa-apa, ya Allah aku tak baca ini, mudah-mudahan rezekiku lancar. Ya, cuman yang perlu harus apa tidak, yaitu tergantung. Ya, tidak wajib juga gitu kan, nggak ada kewajiban juga gitu. Ya. Yang terpenting adalah efek dari itu, ibu-ibu. Jangan sampai wakadzdzaba bil husna. Itu yang sering kali saya cok dicurhati orang gitu kan, dicurhati orang. Ya kadang-kala orang curhat sama saya gitu. Ya, alhamdulillah Bu, alhamdulillah ada sedikit jalan keluar begitu. Ya, padahal ibu-ibu ini kan juga tidak tahu saya ada masalah sendiri yang belum terselesaikan. Guyon aja Bu. Jari nih gitu ya, nek moco Al-Waqiah rezekine lancar. Tapi gitu kan, nyatane moco Al-Waqiah kok awet esok tekan sore kok ora ono wong tuku, kita dagang misalnya, berarti salah. Nah ini yang nggak boleh itu begitu Bu. Ya, sekali lagi pemaknaan rezeki itu sangat luas. Dan kalau pada dagangan ya misalnya begitu, alhamdulillah dengan membaca ini dagangannya masih utuh walaupun belum laku, tidak rusak, tidak dicuri orang dan lain sebagainya, itu adalah masih rezeki kita. Jadi dimaknai dengan makna yang luas gitu. Jadi masalah harus diniatkan apa tidak harus diniatkan, ya tergantung orangnya gitu ya. Boleh diniatkan, boleh tidak, tapi barokah Al-Quran ya, barokah Al-Quran itu besar ya, barokah Al-Quran itu besar. Itu bagian dari kita mengingatkan diri kita kepada Allah. Insya Allah dengan zikir apalagi yang dibaca oleh Al-Quran ini tidak seperti yang lain ibu-ibu, yang tidak seperti yang lain itu karena Al-Quran itu kalamullah, yang kita baca itu adalah kalamullah, membacanya termasuk ibadah. Tidak tahu maknanya saja ibadah, apalagi tahu maknanya, tidak tahu maknanya ibadah, dan itu akan membuat diri kita itu tenang. Itu kemukjizatan Al-Quran. Nun sewu ibu-ibu sekalian, kita itu sering mendengar orang ngaji Al-Quran, kita ndak apal Al-Quran, itu kalau membacanya itu ndak tepat, itu ada rasa yang kira-kira ndak pas gitu. Walaupun kalau kita membaca sendiri juga kita ndak pas sebetulnya, tapi ngerasake itu bisa kita rasakan bersama hal-hal seperti itu. Ngaten nggih. Selanjutnya ada satu lagi nih. Satu lagi. Kalau suami meninggal, seorang istri kan harus menjalani masa iddah. Nah itu kan ada istri yang tidak bekerja atau pensiunan, dan ada juga istri yang bekerja. Nah itu maksudnya kalau misalnya istri bekerja itu gimana untuk masa iddahnya? Ya, suami meninggal
Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ketika seorang suami meninggal itu iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Jadi selama 4 bulan 10 hari itu istri itu kondisinya adalah iddah. Nah, yang dilakukan oleh iddah itu apa? Tidak boleh menerima pinangan orang lain. Ojo kesusu. Walaupun suami itu kadangkala mayat istri belum diangkat itu sudah lirik sana lirik sini gitu. Tapi memang ya harus seperti itu. Menunggu masa iddah dulu. Nah, ini persoalannya adalah bekerja dan tidak bekerja bagaimana gitu ya. Bekerja tidak apa-apa. Ya, apalagi kalau tidak ada yang menggantikan. Apalagi kalau pencari nafkah itu beralih kepada istri. Nah, terus nanti anaknya bagaimana? Maka ya memang harus bekerja. Cuman harus dibatasi. Bekerja ya secukupnya bekerja. Tidak boleh pakai dandan menor-menor yang nanti bisa menarik. Jangan dulu, masanya belum waktunya, masih harus bersabar dulu. Bagaimana dengan yang tidak bekerja? Ya, kalau yang tidak bekerja di rumah, pekerjaan di rumah itu banyak, gitu ya. Pekerjaan di rumah banyak. Dan kalau memang sudah ada yang memberikan nafkah, itu sebetulnya kan bolehnya keluar itu karena memang harus ada kewajiban ya. Seperti kalau tidak nanti dipecat, kalau tidak nanti izinnya dari kantor itu sekian, ya memang kita ikuti saja. Tinggal perilakunya bagaimana itu yang harus dijaga. Nah, ini bagian dari menjaga kehormatan suaminya yang sudah meninggal itu ya seperti itu. Ya, mendoakan gitu kan. Nah, itu. Satu lagi Bu, ada tambahan. Cara mencuci pakaian dengan memakai mesin cuci yang benar-benar mensucikan menurut syariat Islam. Waduh. Terlanjur tadi bicara. Maka harus menjawab. Iya, ibu-ibu, kita itu kan sekarang rata-rata orang itu kan menggunakan mesin cuci untuk mencuci gitu, nggih. Itu ada beberapa cara. Itu yang pertama adalah sebelum masuk itu sucikan dulu. Jadi udah tidak ada najis gitu di dalamnya. Ini memang nuwun sewu agak rumit ya. Kalau kita mencuci ya sekali lagi kita kan jagani najis itu ada. Najis itu ada di kubangan mesin cuci itu kan. Nah, kemudian setelah selesai itu kita bisa dengan cara kita guyur sendiri-sendiri itu boleh. Tetapi kalau tidak kita bersihkan dulu. Ya, kita kasih air lagi, kemudian sampai airnya udah bening. Itu kan biasanya kita standar kita itu ya. Ya, nanti setelah bening itu kita kucur dengan air. Ya, mungkin di bak besar dulu. Kalau yang 2 itu berarti di bak besar dulu gitu kan. Setelah itu kita pindah ke bak kecil, kita kucur lagi. Kita kucur bersama-sama. Yang nanti kan itu kan jatuh ke bawah. Ya, harus harus diakhiri dengan seperti itu. Nah, ini penting nggih Bapak dan Ibu, ibu-ibu, Bapak dan Ibu. Terutama adalah tangan kita itu ketika memutar keran. Nggih. Tangan kita ketika memutar keran itu yang harus diperhatikan niku ngeten niki. Ini tangan kita. Kadangkala kita kosok ada najis, ya. Kita wisuh ini kan kita pertama membuka keran. Keran wicik gitu nggih. Kita cuci tangan kita nggih. Tetapi kita kemudian setelah cuci kita tutup keran. Berarti apa? Kerannya masih kena najis. Ya harusnya kita guyur dulu kerannya baru kita tutup. Ini yang mungkin lepas dari amatan kita.
Nggih. Lah itu beratnya ibu rumah tangga niku ngoten niku. Nggih. Jadi itu ini juga sama nggih, Bu Hajah Pur, kemarin kita bareng haji ya. Itu sudah disediakan mesin cuci itu ya. Kalau ini tidak dipelajari ibu-ibu, itu bisa berakibat fatal. Saya itu nyuci, ini pengalaman pribadi. Saya itu nyuci di mesin cuci. Tiba-tiba karena nggak pas, kita kan nggak bisa mesti pas gitu kan. Kadang-kadang glodak mesin cuci itu gitu. Lah, ketika glodak itu tiba-tiba seorang ibu itu habis ini karpe nulong gitu. Ini gupak sabun gitu, itu langsung ngeten niki lho Bu, ngoten. Waduh gitu kan. Oh nggih Bu, matur nuwun ya. Saya ini lagi. Saya ulang kembali. Gitu. Karena ndak tahu. Orang sepuh juga gitu. Masukkan aja udah niki pripun sekedap Mbah, saya bantu. Saya gitu. Bantu. Terus akhirnya tak kuyurke dulu. Baru kemudian niki Mbah di pemeni ngoten niku. Itu karena apa? Pengetahuan ya, pengetahuan kita terhadap toharoh itu masih kurang. Ya gitu. Maka ya bapak-bapak yang tadi nggih, kalau tidak bisa mendidik sendiri ya diberikan izin untuk belajar. Nggih, sampun cekap nggih. Ngapunten sanget ibu-ibu sampai sore. Acara yang keenam, doa penutup. Dumateng punur disuwun kapurih maos doa. Monggo. Waduh, doa. Nggih. Ibu-ibu, mari kita doa bersama ala hadintis sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma ja'alna waj'al auladana waj'al dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil qur'an wa ahlil ibadah wa la taj'al wa iyyahum min ahli syarri wad dhairi wat tughyan wal ma'siyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin amin. Istajib du'aana ya Allah. Allah makhtimna bil iman, Allah makhtimna bil Islam, Allah makhtimna bi husnil khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.